Nah, bahaya-bahaya yang bisa menyebar melalui makanan itu sebetulnya banyak sekali. Anda kan nanti kuliah juga dengan saya di KHP ya, KHP 2. Itu nanti salah satu topiknya adalah food toxin atau toksin yang terdapat di dalam makanan. Nah, kalau toksin itu berupa misalnya saja contohnya bahan-bahan kimia ya, maka nanti itu akan kita bahas di KHP 2, yaitu berhubungan dengan food toxin. Contohnya misalnya vitamin. Vitamin itu adalah senyawa yang sangat kita butuhkan untuk metabolisme selama tidak dikonsumsi berlebihan. Kalau kita konsumsi secara berlebihan, maka akan bisa menimbulkan keracunan atau penyakit. Kemudian beberapa bahan pangan secara alami itu mengandung toksin. Contohnya saja pada kentang yang Anda tahu kan kentang itu kalau disimpan lama sampai berakar ya, itu kan bisa keluar sampai keluar akar-akarnya. Nah, pada saat kondisinya memproduksi solanin dalam jumlah yang cukup tinggi ya. Solanin adalah satu senyawa termasuk kelompok alkaloid yang bersifat toksik. Kemudian yang berikutnya nih Anda pasti sudah sering dengar cassava atau ubi singkong ya, singkong atau ubi kayu. Ini mengandung sianogenik ya. Atau lebih sering kita kenal HCN. Sebetulnya senyawanya itu aslinya adalah cyanogenik glukosida, tetapi apabila sudah terpapar dengan udara, itu akan menjadi HCN. Kacang-kacangan ini juga banyak mengandung senyawa-senyawa antinutrisi. Nah, antinutrisi ini nanti juga kita akan bahas di KHP 2 ya. Salah satunya pokok bahasanya adalah senyawa antinutrisi. Nah, kemudian yang terakhir ini ya hepatitis. Nah, ini baru disebabkan oleh mikroorganisme yang menyebar melalui makanan ataupun minuman ya. Seperti hepatitis ini ya, ini banyak terjangkit di daerah-daerah dengan kondisi yang kumuh biasanya ya. Daerah dengan lingkungan air yang tidak bersih, itu mudah sekali menyebar hepatitis. Ini yang kita bicarakan hepatitis A ya, kalau yang menyebar lewat makanan. Kalau hepatitis B dengan C, itu biasa banyak menyebar, ada yang melalui makanan, tapi bisa juga melalui seperti misalnya jarum suntik. Makanya hepatitis C itu banyak beredar di kalangan pengguna narkoba. Karena hepatitis C menyebar melalui jarum suntik. Dan yang B dan C ini lebih berbahaya ya daripada A. Yang menyebar melalui makanan itu tidak termasuk kategori hepatitis yang amat sangat berbahaya. Saya kok kelewat terus. Nah, di dalam makanan kita menemukan mikroba itu sangat banyak sekali. Nah, mikroba yang ada dalam makanan ada yang sebetulnya tidak melakukan apa-apa di sana. Yang paling bawah itu yang do nothing. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak membusukkan, tidak juga menyebabkan penyakit, tidak juga menguntungkan, tapi cuma numpang tinggal saja di situ. Nah, mikroba yang lain ada yang menyebabkan kebusukan pada makanan. Mungkin ini sudah dibahas di kuliah-kuliah sebelumnya, yang membuat makanan menjadi bau, berlendir, lalu juga rasanya menjadi tidak enak atau basi ya, sering kita sebutnya basi. Nah, kemudian ada lagi mikroorganisme yang menyebabkan penyakit atau patogen. Nah, ini yang kita bahas pada kuliah ini dan kuliah yang berikutnya lagi nanti. Serta yang terakhir adalah mikroorganisme yang menguntungkan, yang menyebabkan fermentasi. Nah, nanti akan dibahas di bahasan-bahasan yang belakangan ya, bersama dengan Bu Afi. Oke, apakah itu foodborne illness atau biasa juga disebut foodborne disease? Nah, ini adalah penyakit yang dihasilkan dari mengkonsumsi bahan makanan. Atau juga kadang disebut food poisoning, keracunan karena makanan, khususnya keracunan mikrobiologis ya. Nah, dari mana asalnya? Asalnya adalah karena kita mengkonsumsi bahan makanan yang terkontaminasi dengan patogen. Baik patogennya itu adalah bakteri, virus, parasit,
atau karena toksinnya. Jadi beberapa bakteri atau parasit, jamur ya menghasilkan toksin atau racun. Dan itu tertinggal di dalam makanan. Ya, jadi foodborne illness itu bisa karena patogennya, bisa karena bakteri, virus atau parasitnya, bisa juga karena toksin atau racun yang dihasilkannya. Nah, kontaminasi dari mikroorganisme patogen atau yang berbahaya ini bisa terjadi baik itu sebelum diolah, selama diolah, ataupun setelah diolah. Ya, jadi bisa terjadi kapan saja, selama mulai dari makanan itu dipanen sampai terhidang di atas meja, siap kita konsumsi. Kontaminasi bisa terjadi di mana saja. Karena gejala-gejala yang dapat ditimbulkan oleh penyakit karena makanan ini secara umum sebetulnya gejalanya adalah diare ya. Jadi hampir semua mikroorganisme patogen pangan atau kadang disebut juga patogen enterik. Enterik itu artinya usus ya, karena dia biasanya menyebabkan penyakit di sekitar daerah usus. Itu yang paling banyak itu adalah diare. Selain diare, gejalanya yang lain adalah mual dan muntah-muntah. Nah, ada salah satu patogen seperti Bacillus cereus, ya, itu dia tidak menyebabkan diare, tapi menyebabkan mual dan muntah saja. Kemudian menyebabkan lagi yang ketiga abdominal pain, sakit perut, ya, nyeri pada perut. Jadi secara umum gejalanya adalah 3 itu. Nah, diarenya ini bisa menyebabkan diare berair dan diare berdarah. Jadi bisa kedua-duanya ya. Diare berair itu artinya patogen itu akan menyebabkan ekskresi cairan secara berlebihan dari usus, dan itu dari dinding usus ya, dan itu memenuhi saluran usus besar kita sehingga keluar dalam bentuk cairan. Sedangkan kalau diare berdarah itu umumnya terjadi karena dinding usus kita itu lisis ya. Sel-sel usus kita itu lisis, bolong gitu ya, kemudian hancur karena aktivitas mikroorganisme itu. Sehingga menjadi luruh dan bercampur dengan feses kita sebagai serpihan darah, yaitu diare berdarah. Mungkin di antara Anda ada yang pernah mengalami kedua macam atau salah satu dari kedua diare ini. Karena diare ini cukup umum di Indonesia ya, dengan kondisi sanitasi kita yang masih belum begitu baik. Apalagi anak kos nih. Anak kos itu biasanya lebih besar kemungkinannya mengalami penyakit-penyakit gangguan karena makanan. Karena kan rata-rata tidak semua mungkin ya, tapi sebagian diantaranya tidak memasak sendiri, tetapi jajan gitu ya. Nah, yang paling berisiko terkena penyakit karena makanan adalah kelompok masyarakat dengan imunitas yang lemah. Contohnya anak kecil, wanita hamil, manula atau lansia ya. Orang-orang yang sedang mengalami penyakit karena penyebab lain ya, sehingga imunitasnya menjadi lemah, atau orang-orang yang sedang mengalami penyakit yang disebut sebagai imunokompromis. Jadi misalnya saja penyakit lupus. Lupus itu kan penyakit yang mengganggu sistem imun kita. Nah, orang-orang yang terkena lupus itu umumnya menjadi lebih rentan terkena penyakit-penyakit yang lain. Atau orang yang terkena HIV/AIDS ini juga karena HIV itu menyerang sistem imun juga, maka orang-orang yang terkena penyakit HIV/AIDS umumnya mudah sekali terkena penyakit-penyakit yang secara umum itu tidak membahayakan. Misalnya flu. Flu kalau kita kan paling beberapa hari juga sembuh ya. Kalau orang yang terkena HIV/AIDS itu kalau flu itu bisa sampai parah sekali. Karena sistem imunnya saat itu sudah rusak. Nah, jenis-jenis penyakit karena makanan itu luar biasa banyak ya. Tapi kita akan mempelajari yang besar-besarnya saja atau yang seram-seramnya saja. Nah, seberapa membahayakannya sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat dari gejalanya itu kan tidak terlalu
buruk ya, diare, muntah, dan sakit perut. Nah, ini pasti semuanya sudah pernah mengalami penyakit itu ya, penyakit diare, muntah, dan sakit perut. Kalau dipikir tidak berbahaya karena beberapa hari saja sembuh kok. Nah, tapi nyatanya kematian karena diare ini cukup besar. Biasanya kematian karena diare ini timbul karena muntah yang parah sehingga menyebabkan kehilangan cairan dalam jumlah yang besar. Banyak ya anak-anak kecil yang kena muntaber itu wafat karena tubuh kekurangan cairan. Nah, kalaupun tidak sampai parah seperti kena muntaber misalnya ya, diarenya itu dalam beberapa saat sembuh, tetapi pada anak yang sedang masih dalam masa pertumbuhan seperti balita dan anak kecil ya, anak kecil maksudnya sudah di atas 5 tahun ya, di atas balita, bisa menyebabkan kegagalan dalam pertumbuhan, kekurangan nutrisi. Jadi bayangkan pada saat diare itu kita misalnya mengkonsumsi bahan makanan yang penuh nutrisi, tetapi baru sempat mampir sebentar ke dalam perut kita, belum sempat dicerna, belum sempat diserap, nutrisi makanan yang bergizi itu sudah harus keluar lagi karena diare. Sehingga kalau sering-sering kena diare, akan banyak sekali kita temukan anak-anak yang kurang gizi karena sering kena diare ini. Nah, padahal kekurangan gizi ini masih jadi masalah di Indonesia sampai saat ini ya. Salah satunya stunting ya. Stunting itu disebabkan karena kekurangan gizi yang menyebabkan kegagalan pertumbuhan. Jadi penyakit karena makanan ini cukup berbahaya. Nah, secara umum ya dari WHO itu menyebutkan bahwa lebih dari 3 juta kematian itu terjadi pada anak balita karena kasus diare. Jadi tidak bisa dianggap remeh ya penyakit karena makanan ini. Nah, kemudian juga ada dikenal penyakit-penyakit patogen pada manusia, ini ada yang bersifat zoonosis. Zoonosis ini begini ya Pak, penyakitnya itu, jadi umumnya kalau suatu patogen, baik bakteri, virus, ataupun ya paling umum bakteri sama virus ya, itu sifatnya biasanya spesifik pada satu jenis spesies. Jadi misalnya saja Salmonella. Salmonella itu adalah patogen pada manusia. Nah, Salmonella ini banyak kita temukan pada ayam. Tapi ayam tidak akan kena penyakit karena Salmonella itu. Karena Salmonella bukan bersifat patogen pada ayam. Nah, tetapi belakangan ini kita menemukan semakin banyak penyakit yang bersifat zoonosis yang bisa menyebar ke berbagai spesies. Jadi dia mengkontaminasi manusia, tapi bisa juga mengkontaminasi makhluk hidup yang spesies yang lain. Contohnya saja yang waktu itu sempat ini kan flu burung ya. Flu burung itu tadinya tidak dianggap berbahaya bagi manusia karena hanya mengenai burung saja atau unggas ya, hanya mengenai unggas, avian influenza. Tetapi kemudian ternyata avian influenza bisa menyebar atau menular pada manusia yang terlalu dekat kondisinya dengan unggas, atau bisa juga lewat makanan yang berasal dari unggas yang mati karena penyakit avian influenza. Atau seperti yang sekarang ini ya, corona. Corona yang ini kan disinyalir adalah evolusi dari virus yang tadinya menyerang hewan. Jadi semakin banyak sekarang ini kita temukan penyakit yang sifatnya zoonosis, jadi bisa menyebar dari satu spesies ke spesies yang lain. Sekarang ini kan juga sudah ada warning ya, agar kita tidak terlalu dekat dengan hewan peliharaan, seperti anjing dan kucing, karena ternyata corona juga bisa menular ke anjing atau kucing. Jadi zoonosis itu sekarang semakin banyak ya, penyakit yang bisa menular dari satu spesies ke spesies yang lain. Sementara kalau dulu penyakit itu umumnya lebih spesifik. Kalau penyakit manusia, manusia saja.
Oke, nah sekarang ini ada yang sifatnya itu emerging ya. Emerging ini penyakit yang sedang naik daun lah, kurang lebih artinya gitu. Emerge, sedang muncul dalam jumlah yang banyak ya. Jadi ada banyak sekarang ini penyakit-penyakit yang muncul kembali. Salah satunya contohnya misalnya saja adalah karena sekarang ini ada perubahan gaya hidup gitu kan. Contohnya saja ada bakteri yang namanya Listeria monocytogenes. Listeria ini sebetulnya tidak terlalu berbahaya. Dia hanya berbahaya khususnya untuk jadi di suhu kamar Listeria ini pertumbuhannya lambat. Dan dia lebih spesifik berbahaya pada orang-orang yang imunokompromis seperti ibu hamil dan manula. Nah, tetapi belakangan ini banyak terjadi kejadian karena Listeria. Contohnya saja beberapa tahun yang lalu di Indonesia itu sempat ada kasus keracunan Listeria karena apel karamel yang diimpor dari Australia. Nah, kenapa kasus Listeria ini semakin banyak? Nah, kita harus lihat sifat Listeria. Listeria ini sifatnya adalah psikotrof. Jadi suka hidup di lingkungan yang dingin. Nah, gaya hidup manusia saat ini berubah. Manusia menyukai makanan-makanan yang sifatnya itu mudah diproses, mudah diolah. Karena mungkin kesibukan yang meningkat gitu ya, sehingga misalnya saja sekarang ini orang cenderung membeli makanan-makanan yang sudah siap untuk dimasak, disimpan di kulkas gitu kan, sehingga tinggal dimasak sebentar sudah siap untuk dikonsumsi. Yang disebut sebagai makanan-makanan ready to eat ya, yang sebelum dikonsumsi akan banyak disimpan di kulkas, baik itu refri ataupun freezer, terutama banyaknya refri ya, karena refri inilah yang di lingkungan refri inilah Listeria itu bisa tumbuh banyak, bisa tumbuh dengan cepat. Nah, karena banyak makanan yang disimpan di refrigerator dan mungkin memang sebelumnya sudah mengandung Listeria, sehingga Listeria ini senang hidupnya karena ditaruh memang di habitatnya gitu kan, di lingkungan yang dia sukai, sehingga berkembang biak menjadi banyak. Nah, ini yang menyebabkan belakangan ini tahun-tahun terakhir ini ya banyak terjadi kasus keracunan Listeria karena kecenderungan perubahan gaya hidup manusia. Ya, kemudian ada juga perubahan disease yang emerging ini yang muncul kembali itu karena perubahan makanan yang menjadi transmisinya. Contohnya saja E. coli. Beberapa tahun yang lalu sempat ditemukan E. coli di Eropa ya pada makanan organik, sayur-sayuran organik. Nah, dari mana asalnya? Biasanya E. coli ini banyak mencemari produk seperti daging, unggas, gitu ya. Tetapi kok tiba-tiba ada pada kalau nggak salah sayuran seperti salad gitu ya, selada di Jerman itu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata karena sekarang ini kan orang meningkat kecenderungannya ingin serba organik. Nah, organiknya itu kan menggunakan pupuk yang berasal dari hewan ya, dari kotoran hewan. Nah, mungkin kotoran hewannya itu mengandung E. coli karena E. coli itu memang banyak ditemukan pada saluran pencernaan. Nah, entah mungkin karena diduga karena sanitasi yang kurang baik, kurang pencucian gitu ya, sehingga akhirnya E. coli itu masih ditemukan pada sayur-sayuran yang harusnya itu bisa langsung dikonsumsi, tidak perlu dimasak lagi. Selada itu kan biasanya langsung kita makan ya, nggak pakai dimasak. Jadi ada atau seperti di Amerika ya beberapa tahun yang lalu itu juga bukan listeria, E. coli juga ditemukan pada melon. Nah, juga sama, diduganya itu karena penggunaan pupuk organik. Itu salah beberapa contoh ya munculnya foodborne disease yang disebut emerging itu karena perubahan gaya hidup atau perubahan jenis makanan ya. Oke, nah kemudian penyakit yang menyebar lewat pangan ini berbahaya itu kan tidak hanya karena menyebabkan
penyakit atau bahkan menimbulkan kematian, tetapi dampak ekonominya. Ya, kalau banyak yang terkena penyakit, berarti kan harus ada keluar dana untuk pengobatan. Belum lagi secara psikologisnya. Jadi kalau di Eropa atau di Amerika, badan POM-nya itu ya sejenis badan POM, itu mereka sudah terbiasa menghitung kerugian ekonomi dari kasus-kasus keracunan pangan. Kalau di kita belum biasa sampai tahap seperti itu. Ya, ini tadi yang saya sebut ada perubahan lingkungan. Kemudian, oh ya, produksi massal ya. Sekarang ini kan makanan itu yang tadinya makanannya cuma ada di Eropa, sekarang sudah sampai di Amerika. Kita misalnya sudah bisa mengkonsumsi makanan-makanannya orang Korea, orang Jepang ya. Tetapi karena dimasak dengan cara yang tidak sama seperti yang di sana, atau penyimpanannya tidak sama, atau iklimnya berbeda, sehingga jenis-jenis pangan yang mikroba yang mengkontaminasi menjadi berbeda juga. Ya, dan itu menimbulkan masalah. Mungkin di sana tidak apa-apa dimasak dalam kondisi suhu yang tidak terlalu tidak terlalu tinggi ya, tapi di Indonesia dengan kondisi di mana sanitasi yang buruk, iklim yang lembab, sehingga sangat disukai oleh mikroorganisme, kita kalau memasak makanan betul-betul harus memperhatikan kecukupan suhu dan waktu. Tidak sama seperti di negara-negara yang lain. Kemudian ekonomi juga kan, kondisi ekonomi kita yang buruk itu mungkin juga berpengaruh kenapa sanitasi masyarakat kita masih memprihatinkan. Kemudian perdagangan internasional ya, ekspor impor yang mungkin ya disebabkan karena kondisi kontainer atau tempat penyimpanan makanan dalam perjalanan itu tidak begitu bagus, sehingga besar kemungkinan kontaminasi terjadi selama distribusi. Ya, itu kemudian ada banyak sekali, setengah jam lebih, ada banyak sekali mikroorganisme yang mungkin ya menimbulkan penyakit melalui makanan. Tadi yang atas bahan kimia, nah kemudian yang kita lebih lihat nanti adalah yang di bawah-bawahnya. Mulai dari alga. Jadi alga ini juga banyak yang menyebabkan penyakit melalui makanan. Ada beberapa mikroalga seperti Dinoflagellata misalnya yang memproduksi toksin. Tapi memang kita tidak mengkonsumsi mikroalga. Nah, masalahnya mikroalga itu dikonsumsi oleh kerang-kerangan. Shellfish ya, dikonsumsi oleh shellfish atau kerang-kerangan. Nah, kerang-kerangan inilah yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Sehingga racun yang diproduksi oleh mikroalga menjadi terkena oleh kita. Lalu fungi, jamur-jamuran ya atau kapang, parasit seperti cacing, protozoa, seperti misalnya yang paling banyak menyebar lewat makanan itu adalah amuba ya, banyak menyebar melalui air yang kotor, kemudian virus dan prion. Ini beberapa contoh nama makhluknya ya. Nanti bisa dilihat saja. Oke, yang termasuk emerging, yang artinya yang belakangan ini sedang marak itu ya, Salmonella. Salmonella sama Staphylococcus aureus ya yang di bawah ini, itu sekarang ini sedang marak itu bukan karena penyakitnya menjadi lebih berbahaya, tetapi banyak ditemukan resisten terhadap antibiotik. Nah, ini juga karena penggunaan, kita seringkali menggunakan antibiotik secara serampangan ya, sehingga akibatnya banyak mikroba-mikroba patogen menjadi resisten terhadap antibiotik. Banyak ditemukan di Salmonella dan Staphylococcus aureus. Campylobacter ini jarang kita temukan di Indonesia ya, karena Campylobacter ini berkembang terutama di cuaca yang dingin seperti subtropis. Nah, E. coli O157H7 ini menyebabkan diare berdarah. Ini banyak ditemukan pada daging-dagingan, khususnya yang dimasak pada suhu dan waktu yang kurang. Listeria, ini tadi sudah beberapa kali saya sebut, Vibrio. Vibrio ini banyak ditemukan pada makanan laut,
Ya, Yersinia ini sering disebut penyakit ikutan ya. Jadi Yersinia ini banyak dalam kondisi apa-apa itu, dalam kondisi biasa dia tidak terlalu berbahaya, tetapi pada orang-orang yang sedang mengkonsumsi antibiotik, Yersinia ini menjadi berbahaya. Kemudian Arcobacter dan Mycobacter. Nah, TBC ini sampai saat ini masih menjadi endemik di Indonesia ya. Kemudian yang termasuk virus itu hepatitis, norovirus, sama avian influenza. Kemudian yang termasuk parasit, ini cacing ya, khususnya cacing yang masuk lewat makanan. Karena ada juga bisa kita temukan cacing-cacing yang masuk lewat kaki ya, kaki yang biasa tidak menggunakan alas kaki. Nah, yang kita maksud di sini adalah yang masuk lewat makanan. Ini beberapa contoh kariernya, bagaimana menyebarnya, bagaimana makanan yang biasa dihinggapi itu bagaimana. Sekarang pembagiannya. Foodborne disease itu umumnya kita bagi menjadi dua, yang namanya foodborne infeksi dan foodborne intoksikasi. Apa itu yang dimaksud dengan infeksi? Foodborne infeksi itu disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang mengkontaminasi makanan, lalu masuk ke dalam tubuh kita, dan menyebabkan terjadinya reaksi dari jaringan tubuh kita. Ya, jadi yang masuk ke dalam tubuh itu adalah mikroorganismenya itu sendiri. Nah, jadi entah itu bakterinya, virusnya, jamurnya, atau parasitnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Infeksi itu cenderung memiliki masa inkubasi yang lama. Jadi masa inkubasi itu maksudnya adalah masa sejak patogen itu mulai masuk ke dalam tubuh kita sampai menimbulkan gejala. Itu adalah masa inkubasi. Ya. Foodborne infeksi ini masa inkubasinya cenderung relatif ya. Ya kalau saya bilang lama ini relatif. Karena biasanya yang dimaksud dengan lama ini paling hanya beberapa jam saja. Dan biasanya ciri-cirinya adalah demam. Contohnya misalnya kolera. Kolera ini disebabkan Vibrio cholera, banyak menyebabkan muntaber ya. Ada salmonellosis. Ini salmonellosis ini antara lain juga bisa menyebabkan tifoid. Kalau salmonella itu tidak hanya sampai ke saluran pencernaan. Jadi beberapa patogen itu memiliki kemampuan untuk merusak sel usus, lalu menembus sel usus itu sampai ke peredaran darah kita. Dan kalau sudah sampai di peredaran darah, dia bisa jalan kemana-mana, ke banyak jaringan di tubuh kita. Nah, pada saat itulah salmonella itu bisa menyebabkan demam tifoid. Kemudian ada shigellosis disebabkan oleh Shigella, Yersiniosis oleh Yersinia, kemudian E. coli, Campylobacter, Vibrio, dan Listeria. Kalau disebabkan oleh kapang atau jamur, ini bisa Candida, ya Sporotix atau Wangila. Ini, tetapi kalau apa istilahnya nih, jamur ya, jamur itu masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan penyakit itu sebetulnya jarang sekali. Karena umumnya kalau jamur yang tumbuh di dalam permukaan makanan itu tidak sampai menyebabkan penyakit secara langsung, tapi toksinnya nanti yang menyebabkan penyakit. Kemudian kalau virus ya, hepatitis A sama norovirus. Kemudian ini sebenarnya sama dengan norovirus ya, noro ini ya. Ini adalah virus patogen yang paling penting. Nah, untuk virus sebetulnya berbeda dengan infeksi bakteri ya. Karena biasanya untuk menyebabkan penyakit, virus itu viral load-nya itu harus tinggi. Jadi jumlah partikel virusnya itu harus lebih tinggi daripada kalau bakteri. Jadi kalau di sini ya sampai 10 pangkat 11. Kalau bakteri, beberapa bakteri patogen itu kadang kurang dari 10 juga sudah bisa menyebabkan penyakit. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah intoksikasi.
atau racunnya ya. Jadi intoksikasi ini artinya adalah kalau tadi yang infeksi itu bakterinya, virusnya yang masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan gangguan. Tetapi kalau intoksikasi bisa jadi virusnya tidak ada lagi, bakterinya tidak ada lagi, tapi racunnya yang tertinggal di dalam makanan itu yang dikonsumsi oleh kita dan menyebabkan penyakit. Ya, jadi racunnya di sini yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi seperti misalnya saja Staphylococcus aureus itu menghasilkan staphylotoxin namanya ya, yang sifatnya itu tahan panas. Sementara staphylonya itu sendiri tidak tahan panas. Jadi kalau makanan kita terkontaminasi staphylococcus dan dia sudah menghasilkan toksin di dalam makanan itu, kalau kemudian kita masak, staphylococcusnya akan mati, tapi toksinnya tidak. Toksinnya tidak akan rusak karena toksinnya ini tahan panas. Nah, sehingga kemudian toksinnya itu masuk kita konsumsi dan menyebabkan gangguan penyakit di dalam tubuh kita. Nah, untuk intoksikasi, itu umumnya masa inkubasinya lebih singkat dibandingkan dengan yang infeksi. Dan umumnya tidak mengalami demam ya. Biasanya gejalanya lebih ke muntah-muntah dan diare. Intoksikasi ini ada yang disebabkan oleh bakteri, jamur atau kapang ya, kemudian baik itu oleh senyawa kimia, tanaman ataupun yang lainnya ya. Nah, intoksikasi salah satu contohnya adalah salah beberapa ya, bukan salah satu. Toksin Staphylococcus aureus. Ini toksinnya tahan panas, tadi sudah saya ceritakan. Kemudian toksin dari Bacillus cereus, ini tidak menyebabkan diare tapi muntah-muntah. Kemudian toksin Clostridium perfringens, ini termasuk yang cukup ringan ya kalau yang Clostridium perfringens. Clostridium botulinum, ini toksinnya adalah botulin, ini adalah toksin syaraf. Botulin itu menyebabkan kulit syaraf-syaraf kita menjadi rileks. Bukan masalah rileksnya ya, tapi jadi seperti tidak bisa, sarafnya itu menjadi tidak bekerja sehingga koordinasi tubuh tidak jalan. Kalau toksin botulin ini hanya mengenai misalnya saraf pada tangan, pada kaki, pada mulut, itu mungkin tidak akan terlalu berbahaya, paling kita hanya akan lemas selama beberapa waktu. Yang berbahaya adalah kalau toksin botulin ini mengenai misalnya saja saraf pada jantung kita. Nah, itu bisa menyebabkan jantung kita menjadi berhenti berdetak. Kemudian toksin karena kapang. Nah, ini yang paling banyak, ini cukup ramai pembahasannya ya, karena menyebabkan gangguan ekonomi. Banyak produk-produk kita yang diimpor itu ditolak karena kandungan mikotoksinnya tinggi. Nah, sayangnya di Indonesia dengan kondisi alam kita yang lembab, jamur itu tumbuh dengan lebih mudah. Jadi kayak Anda misalnya beli roti ya, roti itu baru beberapa hari udah jamuran kalau di kita. Kalau di negara-negara lain yang iklimnya itu lebih kering, roti itu bisa sampai 2 minggu, tapi nggak jamuran. 2 minggu bahkan lebih ya, dan nggak jamuran. Jadi di negara kita memang lebih mungkin timbul mikotoksin, karena itu mikotoksin ini termasuk toksin jamur yang cukup banyak mendapat perhatian di negara kita. Oke, biasanya toksin ini adalah hasil dari metabolisme kapang yang menjadi bagian dari sistem pertahanannya mereka. Jadi mereka memproduksi ini secara alami untuk mempertahankan diri dari gangguan luar. Ini ada beberapa jenis aflatoksin dan di mana ditemukannya ya, nanti Anda bisa lihat dengan lebih rinci. Nah, yang menjadi banyak yang di Indonesia ya, yang banyak menimbulkan kasus itu pertama adalah aflatoksin.
Aflatoksin ini bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di dunia. Ini termasuk yang cukup berbahaya. Anda perhatikan di sini, batal dosisnya itu rendah. Penyakitnya itu berbahaya karena bisa menyebabkan kanker hati khususnya. Nah, kemudian yang juga berbahaya apabila hewan ternak mengkonsumsi pakan yang mengandung, yang sudah berjamur ya, yang mengandung aflatoksin, maka dagingnya, susunya itu juga akan mengandung aflatoksin. Dan kemudian kalau kita mengkonsumsi sapi yang mengandung aflatoksin, maka kita juga akan terkena penyakit karena aflatoksin itu. Oke, selain aflatoksin, di Indonesia juga yang cukup ramai adalah deoksinivalenol. Ini pada serealia seperti jagung, ya. Kalau ini tadi banyaknya aflatoksin, banyaknya di kacang-kacangan. Selain jagung juga ya. Tapi kalau deoksinivalenol lebih khasnya pada serealia, jagung dan lain-lain. Kalau T2 ini tidak banyak di Indonesia, ergot juga tidak. Fumonisin ya, ini fumonisin ini juga banyak ditemukan di Indonesia. Okratoksin, ini juga banyak pada jagung dan serealia. Patulin, patulin ini khas ditemukan pada apel. Oke, terakhir zearalenone. Zearalenone dengan patulin ya, itu bukan aflatoksin, bukan mycotoxin asli Indonesia. Biasanya ini banyak kita temukan pada pangan impor, karena ini berhubungan dengan pertumbuhan pada suhu dingin. Tapi kalau dari sananya sudah mengandung toksin ini, maka begitu sampai di Indonesia, toksinnya ini masih akan banyak kita temukan. Oke, nah yang berbahaya dari mycotoxin ya, itu adalah mycotoxin ini tahan panas. Sehingga kalau sudah terlanjur ada pada makanan, itu sulit untuk dieliminasi. Maka yang penting ketika dalam penjagaan mycotoxin ini adalah teknologi penyimpanan bahan makanan. Bagaimana agar makanan itu disimpan sehingga tidak jamuran. Karena kalau sudah terlanjur jamuran, ada mycotoksinnya, pengolahan itu akan sulit untuk menghilangkan itu. Oke, toksin yang lain, toksin yang dihasilkan oleh alga. Ya, pada kondisi kondisi tertentu ya, misalnya saja kondisi iklim yang agak panas, biasanya kita temukan alga itu blooming atau lagi banyak-banyaknya. Kadang itu terlihat misalnya permukaan laut cenderung jadi berwarna kemerahan, coklat atau kehijauan ya, itu disebabkan karena mikroalga. Dinoflagellata misalnya itu memiliki kandungan senyawa-senyawa fluoresen, senyawa-senyawa yang bisa memancarkan sinar, ya, memancarkan warna maksudnya. Itu menyebabkan permukaan laut menjadi berwarna-warni. Nah, kita harus curiga kalau permukaan laut, perairan atau danau yang menjadi berwarna seperti itu, berarti alga sedang blooming, sedang banyak-banyaknya. Nah, alganya sendiri tidak kita konsumsi ya, mikroalganya, tapi kerang atau shellfish itu yang mengkonsumsi alga. Shellfishnya atau kerangnya sendiri tidak akan mati terkena toksin alga, tapi kita yang mengkonsumsi shellfish atau kerang itu yang bisa mengalami penyakit. Nah, apa saja gejala yang mungkin timbul? Gejala yang mungkin timbul diantaranya adalah paralitik. Paralitik ini kelumpuhan. Kelumpuhannya memang hanya sementara ya, begitu toksin itu berhasil dikeluarkan dari tubuh, maka kelumpuhannya akan hilang. Diare. Neurotoksik ini racun yang menyerang saraf, sama seperti botulin tadi ya, menyerangnya saraf. Amnesia, jadi mengalami amnesia sesaat. Ya, jadi racun-racunnya sebenarnya cukup berbahaya dan menyebabkan mortalitas yang cukup tinggi. Mortalitas artinya kematian ya, yang cukup tinggi.
Ini secara umum ya, ringkasannya tadi. Jenis racunnya, gejalanya seperti apa. Kemudian nama senyawa yang menyebabkan racun itu apa. Ini semuanya dihasilkan dari alga, spesies alga yang ini. Nah, rencana saya kuliahnya sampai di sini saja. Tapi saya akan memberikan tugas untuk minggu depan. Anda silakan membuat kelompok yang terdiri atas 5 orang, kemudian pilih satu jenis patogen. Tadi di dalam itu saya sudah dalam kuliah ya, banyak sekali patogen-patogen yang saya ceritakan. Yang harus diuraikan adalah karakteristiknya, jadi sifat-sifatnya ya, misalnya saja Bacillus cereus, termasuk bakteri gram positif, batang ya, batang, suka hidup pada suhu berapa, memiliki spora misalnya. Jadi seperti itu karakteristiknya. Kemudian pangan apa yang biasa dikontaminasi? Bacillus cereus banyak ditemukan pada serealia, misalnya seperti itu. Kemudian penyakitnya, gejalanya apa? Ini termasuk masa inkubasinya ya, misalnya saja dalam jangka waktu 1-6 jam sudah akan timbul gejala. Gejalanya, penyakitnya adalah penyakit, kebetulan kalau Bacillus cereus ini termasuk neurotoksin juga ya, jadi menyerang saraf. Saraf yang diserang itu adalah saraf saluran kerongkongan kita ya. Kerongkongan kita ini kan sebetulnya secara normal itu akan bergerak terus ya, yang biasa kita kenal dengan gerak peristaltik, mendorong makanan masuk. Tetapi kalau gerak peristaltik itu terganggu, justru makanan itu akan terdorong keluar lagi ke mulut. Nah itulah kenapa kalau racun yang disebabkan oleh Bacillus cereus itu menyebabkan mual dan muntah. Ya karena gerak peristaltik saluran pencernaan kita itu terganggu. Nah kemudian cari minimal 3 kasus yang pernah terjadi. Oh iya, tadi saya tidak memperkenalkan istilah outbreak ya, atau kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ini atau outbreak itu adalah kasus keracunan makanan yang terjadi di suatu tempat dan mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap cukup banyak orang ya. Jadi KLB namanya, kalau di Indonesia disebutnya KLB, kejadian luar biasa. Kalau di literatur asing disebutnya outbreak. Ya, cari 3 kasus yang pernah terjadi yang disebabkan oleh Bacillus cereus. Maaf. Maksudnya disebabkan oleh patogen yang Anda pilih tadi ya. Kalau Anda pilih Bacillus cereus, berarti cari KLB yang karena Bacillus cereus. Lalu cari bagaimana caranya menghilangkan atau mencegah agar penyakit karena Bacillus cereus itu tidak terjadi. Misalnya menjaga agar makanan tetap panas ya, tidak dikonsumsi dalam keadaan artinya lama setelah dimasak baru dikonsumsi, misalnya seperti itu ya. Nanti Anda cari. Nah, lalu ini nanti akan kita presentasikan. Anda nanti akan presentasi untuk tugas ini ya, untuk minggu depan. Presentasi pakai Zoom itu biasa seperti presentasi yang biasa saja. Ini angkatan 19 ya. Nah, kemarin kakak-kakak kelas Anda yang TKM itu ya, itu mereka presentasi kayak begini pakai Zoom ke ininya, ke reviewernya yang tingkat nasional. Supaya nanti mudah terlihat, karena biasanya kan yang kameranya dibuka itu akan pindah ke layar yang paling atas ya, di galeri peserta. Jadi untuk minggu depan yang akan presentasi, kelompok yang presentasi wajib membuka kameranya, sehingga kotak layarnya itu akan muncul di paling atas semua. Nah, kebetulan saya beberapa minggu, 2 minggu yang lalu ya ikut pelatihan untuk pengajaran. Sekarang ini kan dengan adanya kampus Merdeka ini, kita diminta untuk lebih banyak menjalankan pembelajaran dengan student center learning. Jadi ya pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Artinya dosen akan harusnya lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Jadi
dosen itu sifatnya berperan hanya membantu mahasiswa untuk lebih banyak belajar secara mandiri. Ya. Jadi artinya dengan kampus Merdeka itu, kalau dari zaman dulu ya waktu saya masih kecil itu ada namanya CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Walaupun akhirnya nggak jalan juga, tetap aja guru yang aktif. Karena yang namanya siswa masih kecil-kecil itu agak susah dijadikan aktif sendiri. Tapi kalau mahasiswa kan sudah besar-besar. Nah, jadi nanti kita akan lebih banyak memberikan tugas supaya Anda belajar untuk aktif, membaca literatur, menulis. Karena kakak-kakak kelas Anda yang sudah masanya menulis proposal atau skripsi, itu seringkali masih kesulitan untuk menulis ya, karena tidak terbiasa menulis sejak awal. Jadi Anda dibiasakan menulis, jangan copy paste dari literatur ya. Jadi biasakan menulis dengan kalimat sendiri, karena itu akan mempermudah Anda ke depannya juga. Nanti bikin proposal, atau yang biasa misalnya ikut lomba-lomba karya tulis ilmiah, misalnya kan di kelompok ini kan saya tahu ada beberapa ya di angkatan ini, itu tentu akan lebih mudah menulis dengan bahasa sendiri. Nah, ini untuk kita masih punya, oh ya, ada yang ditanyakan sampai sekarang, sampai saat ini? Ibu, saya Dinda dulu aja dulu. Ya? Siapa? Dinda aja dulu. Stop dulu. Dinda. Oh iya, baik. Jadi Bu,